Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabar kalian semua? Sehat hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Selamat datang kembali pada pembelajaran IPS daring pada materi kondisi iklim Indonesia. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, guru presentasi dulu ya yang sudah hadir pada unit ini. Coba wakilan kelompok 1 hadir, bilang hadir gitu ya. Kelompok 1 mana? Sudah ada? Iya, iya. Kelompok 2 mana? Hadir? Hadir. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu bersama-sama agar diberi kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, untuk pembelajaran kali ini, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu diantaranya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis iklim di Indonesia, menganalisis kondisi iklim Indonesia, kemudian mengaitkan kondisi iklim Indonesia dengan aktivitas masyarakat, serta bisa mempresentasikan materi di atas dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, ya. Ya, kemudian sebelum kita belajar, coba amatilah gambar berikut ini. Ada 4 gambar. Coba ini gambar 1. Ini adalah gambar apa? Hujan. Mana suaranya? Iya, hujan ya, hujan yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, ini gambar apa ini? Gambar 2 ya. Gambar musim kemarau ya, biasanya ini terjadi pada musim kemarau, tanahnya sampai merekah ya. Yang ketiga, ini gambar apa? nelayan. Nelayan. Iya, betul. Nelayan sedang apa? Melakukan aktivitas apa? Menangkap ikan. Ikan. Biasanya dilakukan kapan ini? Kemarau. Pada musim kemarau. Kemudian kita masuk pada materi pembelajaran. Perhatikan ya. Ini adalah pengertian cuaca dan iklim. Ya. Apa itu cuaca? Cuaca ini kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Ya, misalnya ini pagi hari sedang cerah, berawan, kemudian tiba-tiba sore jam 17 itu sudah mendung ya. Ini perubahannya itu singkat, hanya dalam beberapa jam. Tapi kalau iklim ini perubahannya dalam waktu yang lama ya, 11 sampai 30 tahun itu bisa perubahannya. Kalau cuaca itu meliputi wilayah yang sempit, tapi kalau iklim itu meliputi wilayah yang luas ya. Kemudian macam-macam iklim. Iklim di dunia itu dibagi ini menurut ini ya, iklim matahari. Ini ada Indonesia dengan dunia yang lain ya, negara yang lain. Ini ada iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Ini dibagi menurut kemiringan bumi. Kalau di 0 derajat, ini adalah daerah di garis khatulistiwa. Ini Indonesia letak di sini, antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ini berarti daerah tropis. Kemudian daerah subtropis ini 23,5 derajat sampai 40 derajat. Ini subtropis. Kalau daerah sedang 40 derajat sampai 66,5 derajat. Ini daerah sedang. Kemudian kalau kutub 66,5 sampai dengan 90 derajat. Daerah kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana kondisi iklim di Indonesia? Ini iklim di Indonesia itu, coba Indonesia itu iklimnya adalah iklim tropis. Apa aja ciri-ciri iklim tropis? Bisa kalian lihat nih ya, suhu udaranya tinggi, kurang lebih ini 27 derajat Celcius. Kemudian tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan
kemarau. Ini perubahannya adalah 6 bulan sekali. Antara siang dan malam itu lamanya hampir sama, sekitar 12 jam. Siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Kemudian jenis iklim di Indonesia itu ada 3, iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Coba sampai di sini paham atau enggak, Mas, Mbak? Paham. Ya, jelas. Kemudian pengaruh kondisi iklim di Indonesia terhadap kehidupan di Indonesia. Yang pertama yaitu terjadi hujan, ya. Hujan ini terjadi tadi karena perairan itu disinari, kemudian terjadi penguapan, setelah itu terjadi kondensasi, ya. Baru turunlah hujan. Ya, ini adalah materi yang aku sampaikan. Coba sekarang kegiatan diskusi. Amatilah gambar yang ada di bawah ini. Ada 4 gambar. Ya, 4 gambar. Hasilnya dipresentasikan atau diberi waktu dulu untuk berdiskusi. Ya, saya rasa untuk diskusinya cukup. Sekarang presentasi, Bu Guru berkesempatan kelompok 1 dulu. Silahkan memberikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 1. presentasikan hasil diskusi berikut. Angin barat bertiup dari Samudra Pasifik ke barat membawa uap air yang besar. Angin timur bertiup dari benua Australia melewati Guam membawa uap yang bersifat kering. Ya, cukup. Kelompok 1. Sekarang perwakilan dari kelompok 2. Mana? Kelompok 2. Kami kelompok 2. Gambar tersebut adalah gambar tentang iklim laut yang terjadi di Indonesia karena Indonesia memiliki lautan yang luas dan mendapat penyinaran, akhirnya terjadi penguapan, kondensasi, dan turunlah air hujan. Iya, ini perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya, ya. Terima kasih sekali atas pembelajaran ini, ya. Kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Bu Guru beri nilai baik, ya, apresiasi. Kemudian berikutnya ini ada evaluasi pembelajaran, ya. Bentuknya adalah game quizzes. Nanti kalian mengerjakan satu soal waktunya 60 detik atau 1 menit, berarti 10 soal hanya 10 menit, dikerjakan dengan tepat. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita simpulkan dulu bersama-sama, ya. Tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang pengertian cuaca dan iklim, ya. Kita simpulkan bersama-sama. Jadi antara cuaca dan iklim, kalau cuaca ini berarti meliputi wilayah yang sempit, kalau iklim meliputi wilayah yang luas. Kalau cuaca perubahannya itu cepat, tapi kalau iklim perubahannya lama. Kemudian iklim di Indonesia ini ada yang iklim muson karena dipengaruhi oleh 2 angin yang berhembus, angin muson barat dan muson timur. Kemudian Indonesia beriklim tropis karena Indonesia berada di daerah tropis, yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama, ya. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih.
Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang flora dan fauna pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar walaupun dalam suasana pandemi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.